Pemirsa, News Media Group membuktikan diri sebagai media terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Hal itu membuat iNews Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Informasi berikut akan dibawakan oleh penyiar Artificial Intelligence. Keindahan alam bahari dari Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya memang sudah sangat terkenal. Banyak pilihan lokasi untuk berwisata bersama keluarga maupun rekan-rekan Anda. Salah satunya adalah Pantai Pasir Putih di Pulau Waitunu yang ada di Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat Daratan. Di pantai ini, mata Anda akan dimanjakan oleh hamparan pasir putih yang sangat indah berpadu dengan birunya air laut. Untuk menjangkau Pulau Waitunu, para wisatawan bisa menggunakan kapal cepat atau speedboat dari kota Waisai, Raja Ampat dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Panjang perjalanan menuju Pulau Waitunu, Anda akan ditemani pemandangan pulau karang yang berada di pesisir perairan Kampung Selpele. Nah, sesampainya di Pulau Waitunu, wisatawan dapat menginap di homestay milik masyarakat setempat yang terletak di antara hutan tropis yang masih alami. Tak hanya bersantai dan menikmati udara segar, wisatawan juga dapat melakukan aktivitas memancing di sekitar pulau. Menurut pengelola, wisata Pulau Waitunu telah kembali bangkit setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Usai beraktivitas sepanjang hari, wisatawan dapat melepas lelah sambil menikmati pesona matahari terbenam dari pinggir pantai. Berwisata di Pulau Waitunu dijamin akan menjadi liburan yang tak akan terlupakan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan lebih dari 204 juta warga negara Indonesia sebagai pemilih atau masuk daftar pemilih tetap pemilu 2024. Mayoritas pemilih didominasi oleh generasi Z dan milenial. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan sebanyak 22,85% atau 46 juta pemilih merupakan generasi Z. Sedangkan pemilih milenial sebanyak 66 juta orang atau 33,60%. Pemilih generasi Z dan milenial berjumlah 113 juta orang atau 56,45% dari total pemilih. Tidak hanya jumlahnya yang besar, pemilih generasi milenial dan generasi Z juga dikenal aktif di media sosial dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu politik dan sosial. Selamat datang di Pulau Gosong. Pulau seluas 1 hektar ini berada sekitar 1 mil dari bibir pantai ujung Serangga, Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pulau tak berpenghuni ini menjadi surga kecil bagi pecinta diving maupun snorkeling. Para wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai biota laut seperti ikan badut dan juga terumbu karang yang indah dan tentunya masih alami. Tak hanya bagi pecinta diving dan snorkeling, Pulau Gosong juga cocok sebagai destinasi wisata keluarga. Pulau yang ditumbuhi pohon cemara ini memiliki hamparan pasir putih dan air laut yang jernih, serta ombak yang tenang. Untuk menuju ke Pulau Gosong, wisatawan bisa menyewa perahu motor milik nelayan. Perjalanan biasanya memakan waktu 15 menit dari bibir pantai ujung Serangga. Meski menjanjikan pemandangan alam yang indah, tetapi akses ke Pulau Gosong masih sangat terbatas. Warga setempat pun berharap pemerintah turun tangan dan mempermudah akses sehingga wisatawan bisa lebih mudah berkunjung. Timnas U17 terus mematangkan persiapan jelang berkiprah di Piala Dunia U17. Timnas akan menghadapi tim tangguh Korea Selatan U17. Rencana laga uji coba ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga ini merupakan salah satu bentuk persiapan tim Indonesia U17. Meski belum dipastikan jadwal pertandingan ini digelar, namun Erick mengisyaratkan laga akan digelar akhir Agustus 2023. Pihak Korea Selatan juga perlu mematangkan persiapan mereka, mulai dari teknis hingga non-teknis. Hamparan pasir putih langsung menyambut para wisatawan yang datang di pantai Rambak Sungai Liat. Pantai dengan ciri khas bebatuan besar nan unik ini pun memanjakan mata para pengunjungnya. Air laut yang jernih, serta ombak yang landai menjadi pilihan yang aman bagi wisatawan yang suka bermain air.
Selain itu, garis pantai yang cukup panjang membuat pengunjung bisa bermain pasir atau bola, sembari menikmati indahnya pemandangan. Fasilitas yang tersedia memang masih terbatas, namun kecantikan pantai yang alami menjadi daya tarik yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Untuk menuju Pantai Rambak diperlukan waktu 10 menit dari pusat kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan untuk menikmati keindahan Pantai Rambak, para pengunjung hanya perlu membayar Rp3.000 saja. Generasi Z menjadi target bagi partai politik dalam pemilihan umum 2024. Menurut data KPU, pemilih generasi Z dan milenial berjumlah 113 juta orang atau 56,45% dari total pemilih. Kehadiran generasi Z dan milenial dalam pemilu 2024 tidak hanya sebatas angka, melainkan memainkan peran potensial demi kebutuhan meraih dukungan konstituen politik pada kontestasi pemilu 2024. Salah satu strategi untuk merebut suara generasi Z dan milenial, partai politik perlu membuat program dan konten bagi anak muda. Generasi milenial dan Gen Z juga merupakan generasi yang kritis soal isu-isu sosial dan memiliki empati tinggi terhadap kondisi masyarakat. Untuk meraih suara generasi muda, partai politik perlu merangkul kader-kader mudanya untuk menjadi caleg. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai Kick-Off West Java Development Forum 2023 untuk merumuskan pembangunan Jawa Barat jangka panjang hingga tahun 2045. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai Kick-Off West Java Development Forum atau WJDF 2023 untuk merumuskan pembangunan Jabar jangka panjang hingga tahun 2045. WJDF 2023 ini melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, Inohong Jabar, Forkopimda hingga generasi milenial. Selain itu, stakeholders dari berbagai kalangan juga dilibatkan untuk membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan mewakili harapan seluruh masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan kaum milenial, ada 3 sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Nah, sekarang kick-off-nya untuk level provinsi di Jawa Barat yang dilakukan oleh BPD Jawa Barat dibuka oleh saya. Semua stakeholder yang mewakili akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana Jawa Barat di 2045 insya Allah kita menjadi provinsi yang maju. Dengan sekarang saja pencapaiannya luar biasa. Mudah-mudahan dalam 22 tahun Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia. Dasar dari pelaksanaan ini bahwa kita sesuai dengan peraturan perundangan harus menyusun RPJP yaitu 2025-2045 rencana pembangunan jangka panjang daerah, karena RPJP 2005-2025 sudah akan selesai begitu ya. Nah, ini seiring dengan RPJP nasional juga sedang disusun oleh Bappenas 2025-2045. Jadi momentumnya sama, startnya 2025. Pemprov Jabar optimis di tahun 2045 Jawa Barat akan tetap menjadi provinsi termaju di Indonesia dalam berbagai indikator, seperti terlihat pencapaian pembangunan di era kepemimpinan Ridwan Kamil. Saat ini Jabar telah meraih 540 penghargaan dari September 2018 sampai Juli 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Bersiaplah Kamis 31 Agustus, iNews Group terbesar akan hadir. Saya Fazila Kedisa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.